Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan tidak pernah bosan. Amin. Mari persiapkan hati kita. Kita masuk dalam renungan kita. Kita katakan atau kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 16. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Jeljah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain.
Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Allah yang layak ditinggikan. Allah yang layak ditinggikan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, setiap manusia adalah alat di tangan Allah yang maha kuasa. Walaupun Saul kelak akan menjadi raja atas Israel, kedudukannya tetap berada di bawah Allah. Saul diurapi oleh Allah untuk menjadi raja. Artinya kekuasaan Saul berada di bawah kekuasaan Allah. Allah tetap berdaulat. Hal ini penting untuk diingat, karena manusia cenderung ingin berkuasa tanpa batas, baik atas orang lain maupun atas dirinya sendiri. Jadi timbul kesombongan kalau orang sudah berkuasa. Pengangkatan Saul sebagai raja bukanlah semata-mata agar Saul dapat menikmati kedudukan dan kenyamanan hidup sebagai seorang raja. Allah memiliki tujuan di balik pengangkatan Saul menjadi raja. Saul memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Tugas Saul sebagai seorang raja ialah memerintah umat Allah dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Kita sudah baca tadi di ayat yang pertama. Setiap kita juga diberi tugas oleh Allah, yang kita diberi tugas yang berbeda, kita diberi tugas juga yang unik-unik. Dan sesuai dengan kapasitas hidup kita sehari-hari, sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang sebagai gembala sidang di gereja, ada sebagai penginjil, ada sebagai pemain musik di gereja, ada sebagai pendoa syafaat, dia memiliki talenta sebagai pendoa syafaat, ada sebagai penatua, ada sebagai diaken, ada sebagai pemain tamborin, dan masih banyak yang lain. Tetapi sidang jemaat Tuhan, seperti Saul, kita pun harus mempertanggungjawabkan
tugas yang diberikan Allah itu kepada kita. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ya, sidang jemaat Tuhan. Kalau Tuhan Allah sudah memberikan tugas kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkannya. Bukan kita yang ditinggikan, tetapi Tuhan lah yang layak kita tinggikan. Ya, ketika Tuhan memberikan tugas kepada seseorang, Ia juga memberi penyertaannya kepada kita. Tuhan akan tolong kita agar kita mampu melaksanakan tugas itu. Tuhan memberi janji penyertaan dan janji kekuatan kepada Saul. Kita sudah baca tadi ya, ayat 2-8. Bahkan Roh Tuhan sendiri datang untuk memberi kekuatan kepada Saul. Itulah tadi dia kepenuhan ya. Makanya Saul dikira orang seperti nabi ya. Tuhan pun memberi kita tugas akan menyertai. Tuhan pun memberikan tugas kepada kita dan menyertai kita senantiasa melalui roh yang kudus, yaitu Roh Kudus, sehingga kita memiliki kekuatan, kemampuan dan karunia untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Kita jangan khawatir, Tuhan menyertai kita kalau semua kita landaskan kepada Tuhan. Melalui pengalamannya bersama Tuhan, Saul belajar rendah hati dan jujur, yaitu melihat siapa dirinya dan siapa Tuhan yang telah mengurapi dirinya. Kita harus juga sadar siapa yang memberikan talenta itu kepada kita. Saul tidak memenggangkan dirinya yang kini sudah menjadi raja, melainkan menunggu waktunya Tuhan untuk menyatakan hal itu kepada orang lain. Kita perlu belajar sidang jemaat Tuhan, memiliki kerendahan hati yang sama dengan Saul. Ketika Tuhan telah melakukan pekerjaan besar dalam diri kita, maka yang harus kita beritakan pada orang lain bukanlah siapa aku, melainkan siapakah Tuhan. Melainkan Tuhanlah yang berdaulat atas diri saya, melainkan Tuhanlah yang paling besar. Kita harus semakin bungkam tentang diri kita sendiri dan semakin banyak bicara tentang Tuhan. Kita harus semakin menyangkali diri kita sendiri dan semakin mengakui Tuhan kita dan mengakui bahwa Allah yang layak ditinggikan dalam kehidupan kita sidang jemaat Tuhan, bukan diri kita. Artinya Tuhan memberikan kekuasaan, jabatan apapun, baik di dalam kehidupan pekerjaan kita dan gereja. Jangan kita merasa bangga diri, jangan kita sombong, tetapi semua itu pemberian Tuhan. Dan yang layak kita tinggikan bukan diri kita, melainkan adalah Allah. Makanya tema kita pada hari ini adalah Allah yang layak ditinggikan. Amin. Bapak yang baik, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami percaya kalau yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami bukan diri kami. Segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami mau pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.